Ini kami sudah keluar tol menuju Soreang. Lanjut cari sarapan dulu sebelum menuju campsite. Udara mulai terasa sejuk dan dingin. Mampir di Ciwidey untuk sarapan bubur ayam dulu. Walau terlihat pucat, namun bubur ayamnya enak. Harganya 12.000 seporsi, lengkap dengan telur. Melanjutkan perjalanan menuju campsite. Memasuki daerah Rancabali, hamparan perkebunan teh membentang. Sesekali dihiasi pemandangan perbukitan non jauh di sana. Melalui jalan ini, tetap waspada ya karena jalan tidak begitu lebar. Jalan ini merupakan jalan akses menuju Pasir Kuda Cianjur. Banyak perkebunan stroberi di sini. Sebentar lagi sampai di Cirang Riverside. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya sampai juga. Lanjut menuju parkiran mobil. Gerak. Iya, kalau ini enggak gerak. Sini aja ya. Porter di sini akan membantu membawakan barang-barang ke kafling. Tendanya di situ turun dulu, tendanya. Saya dulu kali ya. Nanti setelah kita bangun tenda, kita coba review ya
coupling dan fasilitasnya apa aja. Nah, kita ada di Blok A, coupling A3 yang lumayan luas nih. Wah, tapi tegar tuh, mantap ya, panas. Makasih banyak ya. Nah, ini perlengkapan kita sudah diturunkan. Kami melangkah saat embun masih bercerita. Jalan setapak memanggil dengan suara yang ramah. Di antara pepohonan yang menjaga dari jauh, kami temukan damai yang tertiup angin lembut gunung. Kicau burung jadi salam pertama, menyentuh hati seperti puisi alam semesta. Anak-anak tersenyum tanpa beban, seakan dunia diciptakan untuk hari ini saja. Disinilah kami muterin Indonesia, menyusuri sunyi menyapa semesta. Tenda kecil jadi rumah sementara saat matahari pagi menyingkap kabut dengan hangatnya. Disinilah kami muterin Indonesia, menemukan indah lewat sederhana. Pegunungan menjadi layar cerita, tempat rindu dan syukur duduk bersama. Senja memeluk langit dengan warna emas, api unggun menari perlahan menghangatkan makna. Di antara tawa yang tak pernah dibuat-buat, kami simpan kenangan dalam saku perjalanan. Malam datang seperti lagu lama, dengan bintang-bintang sebagai nadanya. Kami memejam tapi hati tetap terbuka, menunggu fajar yang selalu membawa harapan baru. Setiap jejak adalah halaman, setiap langkah mengikat kebersamaan. Dari utara ke selatan, kami belajar mencintai tanah ini lebih dalam. Dan lagi kami muterin Indonesia, menyulam mimpi di antara kata-kata alamnya. Samping keluarga sederhana namun penuh makna, makna, makna. Hadiah kecil yang tak ternilai harganya saat matahari kembali bangun dari tidurnya. Kami tahu perjalanan ini belum selesai. Muterin Indonesia adalah cara kami merayakan hidup dalam damai. Alhamdulillah selesai setup tenda. Bangunin. Buru itu udah datang gojeknya. Nah, bang.
Aliran airnya cukup deras. Tetap waspada jika anak-anak main air di sungai. Kita lagi camping di Cinerang Riverside ya. Dari 2 malam. Menempati blok A, blok A3. Tangga kita blok A1, yang tengah kosong itu A2, kita di A3. Ini A4 dan ada A5 di sini. Untuk blok A itu recommended dari A1 sampai A5 ya, karena ada space di belakang dan di depan. Jadi kalau tendanya besar seperti kita nih di loader, nah ini bisa pasang ekstensi ya, extension awning yang bawaan loader ya. Dan di sini ada A6, yang tenda black box itu A7. Sebelahnya black box itu A8, kemudian A9 dan A10. Kita naik ke atas ya. Kaflingnya besar-besar ya di sini ya, sekitar 5 kali 7 meter. Sekarang kita ada di blok B. Blok B ini lanjutan dari A10 sebenarnya. Ini blok B11 ya, nomornya ada di belakang tuh, blok B11. Oke, ini blok B11. Jadi seperti ini view-nya, dia ada di atasnya blok A. Sebelahnya lagi ini adalah blok B12 ya. Kemudian ini adalah batu ya, atau akses buat ke blok C ya. Situ blok C, kemudian ada toilet di sebelah sana. Lanjut, ini B13 ya. Coveringnya ini sudah ditandai sama tali tambang ya, semua coveringnya ya. Kemudian ini B14, kemudian ini ada space lagi kosong. Naik ke atas sedikit, ini B15, ini kemudian sebelahnya lagi B16 ya. Nah, seperti ini B16, kemudian sebelahnya lagi ini ada B17. Ini ukurannya agak kecil ya kalau B17 ya, ketimbang B yang lain ya. Nah, untuk yang agak adem ya, kalau dari siang ya, dari jam 12 ke atas itu untuk B15, 16 dan 17 ini adem. Kenapa? Karena ini ada pohon di sini ya. Ini ada pohon, sedangkan mataharinya dari sebelah kanan, jadi terhalangi oleh pohon cahaya mataharinya untuk B15, 16 dan 17 ini ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, naik sedikit ke atas sini. Nah, ini couplingnya. Nah, ini adalah blok B18. Kemudian sebelahnya ini adalah B19. Nah, dia menghadapi hutan ya, hutan lindung. Nah, sebenarnya view-nya sih nggak jelek-jelek banget di sini, cuma kalau buat main ke sungainya, nah ini agak tinggi turunnya ya. Nah, jadi sepertinya agak tinggi turunnya. Cuma enak sih ya. Harusnya juga cukup keras. B19 kita coba naik lagi. Nah, di B19 ini di atasnya ini blok C ya. C.
C25. Ini adalah C26. Ini adalah blok D. Ini di atasnya blok C25 ini kaflingnya juga agak kecil ya, ada 2 kafling yang sebenarnya nih nggak proper banget. Ini ukurannya untuk yang nggak kecil sih ya. Kita lihat kafling berapa ini. Kafling D28 atau C27, dan yang ini adalah C28 ya. Nah, untuk blok C dan D ini itu dekat sama toilet. Nah ini toiletnya ya. Kebetulan dari blok A, B, C dan D di Ciherang ini cuma punya 1 toilet ya, toiletnya terpusat ya, namun ada 10 pintu jadi nggak usah khawatir. Nah sekarang ini kita sedang berada di blok C ya. Ini trapnya blok C, ini di atasnya blok B ya. Blok C itu dimulai dari C20 ya, karena tadi B nya sampai B19. Nah ini blok C20, kemudian ini C21. C21 tuh yang ini agak maju ke depan ya. Nah ini juga mantap nih, kalau tendanya besar, pasang agak munduran juga bisa dapat awning extensionnya. C20 kemarin, kemudian ini lanjut C22, C23. Nah ini ada 1 kafling lagi yang posisinya kurang enak ya. Nah bisa dilihat ya, jadi dia bukan manjang ke arah sungai, tapi dia manjang ke samping sana ya. Ini kafling dari C24. Nah ini dia posisinya nggak enak sendiri. Mungkin kalau tenda kecil, tenda dom, ini bisa muat 2 tenda dom ya di C24 ini, atau eklipta, tapi eklipta itu nggak bisa pasang flysheet tambahan mungkin ya. Kalaupun mau ya harus ke samping kiri atau ke kanan. Nah, coba kita lanjut lagi. Kita mau lihat yang blok D sebenarnya. Kita lihat blok D seperti apa. Blok D. Oh ini sepertinya nyewa ya. Ini D30. Ini D30 itu kaflingnya seperti ini. Ini D30. Nah dia menghadap ke sawah sebelah sana ya. Di bawahnya juga sungai. Ini tinggi. Ini trap paling tinggi ya di blok D. Jadi kalau mau main ke sungai agak curam turunnya, bahaya. Nah, ini ada 2 kafling yang sempit juga ya dari blok D. Jadi posisinya ini nyerong kalau untuk tenda besar, jadi ke samping kiri atau ke kanan. Tapi kalau untuk tenda dom ini bisa langsung ke arah sungai. Ya bisa memuat 2 tenda dom 1 bloknya. Ini kaflingnya itu kafling D31. Kemudian yang sebelahnya ini D32 yang kecil ini. Untuk akses ke blok D juga bisa diakses dari belakang toilet sini ya. Ini jalan masuknya. Kita sedang mencoba akses ke blok D. Ya. Nah ini blok D. Ini depan ini itu adalah blok D36. Sebelahnya adalah 37, 38 dan 39. Sorry si Om tadi itu blok D33. Yang tanda hitam itu 35 dan ini 33, 34, 35. Ya sorry. Oh ada temennya. Ini kafenya besar, punya area komunal sebenarnya.
Blok D ini punya area komunal di sini lumayan ya. Jadi tenda di sini. Nah, ini area komunalnya. Mungkin kalau yang motocamp, motornya bisa langsung parkir di sini. Ya, kalau yang motocamp. Mantap. Ini recommended sih buat camping keluarga ya, atau mungkin komunitas ya, yang mungkin pesertanya juga nggak banyak. Karena kafing di sini besar-besar, tapi juga nggak banyak ya. Nah, ini recommended banget. Nah, yang bisa dilakukan di sini selain camping adalah bisa arung jeram ya, sama trekking ke area hutan lindung di atas ya, di dekat Blok D tadi. Kita belum coba untuk trekkingnya. Insya Allah kita coba besok pagi ya. Emang tadi udah ekspor ketemu strawberry. Alah, belum papaknya. Halo. Ini. Ini yang ini kasih. Dari sini. Oh iya, bukannya di sini ya. Iya, coba yuk. Pelan-pelan. Ini masih gratis atau bayar? Tuh, Ini masih gratis atau bayar? strawberry guys. Ntar coba nanya. Ada yang merah? Masih pada muda? Itu tuh paling atas. Coba ke atas, pelan-pelan. Dan lihat strawberry lainnya kanan kiri. Yang mungil banget. Nih kayak gini. Nah, ini stroberinya tuh. Ya. Udah. Iya, tuh. Ini nih. Aku mulai dari bawah dulu. Oh iya. Keluar. Tuh ada tuh. Mau ambil? Udah ambil dua-duanya. Ntar coba nanya. Udah, yuk. Udah ambil. Terus satu lagi tuh. Ini. Udah, coba yuk. Ih. Ini untuk toiletnya ya, toiletnya jadi seperti bareng-bareng. Nah, ini ada wastafelnya untuk cuci-cuci. Sebelah sana toiletnya juga. Sebelah sini juga toilet. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pintu. Nah, ini juga ada 5 pintu, jadi total 10. Nah, ini kita lihat ya toiletnya. Nah, ini toiletnya. Nah, ini ada untuk mandi juga. Kemudian ini ada toilet jongkoknya. Ya. Ini lihat, nah ini juga toilet jongkok ya. Kemudian yang ini juga kita lihat. Nah, ini juga toilet jongkok. Ya. Nah, ini toilet duduk nih. Nah,
kita lihat yang sebelah sini. Ini untuk area mandi aja di sini. Ini untuk area mandi, tidak ada toiletnya tuh ya. Ini nggak ada shower di sini ya, nggak ada water heater. Sama ini juga untuk area mandi tuh ya. Jadi di sini itu di Cihera nggak ada shower dan nggak ada water heater. Ini kita gini. Tapi kan udah dekat ya. Awi gitu ya. Kita coba main airnya dari sini. Explore. Ini lumayan deket nih buat turunnya. Nah, di depan itu tenda kita tuh. Pastikan dulu arus tidak terlalu deras. Dan batu di dalam sungai aman untuk dipijak anak-anak. Gunakan alas kaki anti-slip, sendal gunung misalnya, agar tidak mudah slip di dalam air. Jangan malas untuk melakukan hal ini ya. Demi keamanan anak-anak bermain air di sungai. Jika dirasa sudah aman, barulah ajak anak-anak turun ke sungai. Dampingi anak-anak selama bermain di sungai. Sinilah kami muterin Indonesia, menyusuri sunyi menyapa semesta. Tenda kecil jadi rumah sementara, saat matahari pagi menyingkap kabut dengan hangatnya. Disinilah kami muterin Indonesia, menemukan indah lewat sederhana. Pegunungan menjadi layar cerita, tempat rindu dan syukur duduk bersama. Cuci batu, gosok batu, apapun batunya serahkan pada mereka. Mereka ahlinya dalam mencuci batu.
Kebetulan ada yang sewa arung jeram. Jadi bisa kita lihat keseruannya. Untuk musola berada di samping front office ya. Di sebelahnya sudah disediakan tempat berwudu dan kamar kecil. Area musola cukup terjaga kebersihannya. Untuk pengunjung yang tidak membawa alat sholat tidak perlu khawatir, karena sudah tersedia di dalam. Area parkir dekat dengan musola, sangat luas dan dapat menampung banyak kendaraan. Menjelang sore, udara di sini makin terasa dingin. Waalaikumsalam. Kegiatan sore menjelang malam. Beberes perlengkapan makan sebelum digunakan kembali. Kami selalu melibatkan anak-anak dalam melakukan sesuatu. Poinnya adalah agar kelak anak terbiasa mandiri. Suasana malam di Ciherang Riverside cukup syahdu tanpa penerangan atas dan tenang tanpa ada suara musik. Akses ke musola aman, ada cahaya lampu taman. Pagi-pagi sudah mau petik stroberi lagi nih. Ada nggak? Ada nggak? Cari yang deket-deket dulu. Ada nggak? Hah? Nih, nih, tuh merah. Lewatan ya.
Ya tuh. Sebelah Dede merah tuh. Ya. Ya. Setelah sarapan, kita coba main ke kebun teh. Pagi ini terasa dingin dan sejuk. Pastikan bawa jaket atau pakaian tebal ya, biar nggak kedinginan. Ya udah. Pasirnya udah. Oh iya, jangan lupa bawa topi juga, biar nggak terpapar sinar matahari secara langsung. Selalu sempatkan trekking tipis-tipis saat camping, biar nggak ditenda terus. Dan yang pasti menyehatkan. Banyak ulet bulu di kebun teh. Jeti nggak berani jalan ke tengah kebun teh. Mana, A? Itu tuh. Tuh. Nih di sebelah kiri papa juga ada tuh di daun. Sebelah kiri mana? Ini sebelah kiri tuh. Tuh. Tuh, no. Ih, Mana? Oh, Banyak kebun teh mah ulat. tadi ang lihat yang gede di sini nih. Udah hilang. Ini adalah warung yang ada di Ciherang Riverside. Lokasinya ada di seberang pintu masuk. Di sini tidak tersedia air galon. Adanya air mineral kemasan 1 liter. di sini. Di sini. Lanjut jajan somai. Di sini disebutnya bakso tahu. Sare buah. Ribuan. Terus anu 5.000-an. Apa mau enggak? Pemain. Iya, mau. 5.000 sabar bungkus teh. 2 Bungkus. Kayak gini isinya nih. Mau enggak? Enggak, ya udah. 2 aja. Salah satu mainan yang wajib dibawa saat camping. Di sini RC-nya bisa main off-road. Giliran papahnya cobain berendam di sungai. Sebelumnya siapkan dulu sendalnya biar nggak lepas di dalam air.
Segar berendam di sungai siang-siang gini. Makin ke tengah, arusnya makin kuat. Jati berendamnya di pinggiran aja. Lama-lama terasa dingin juga di badan. Bengong dulu, mikirin uang di rekening yang udah menipis. Lihat papahnya berendam, Jeti ikutan turun lagi. Kalau bisa, ayo. Di sendok. Yuk puas-puasin main airnya. Asik, malam ini akan ada barbeque. Aku harus ikut. Pakai yang ini. Tadi aku aja pakai yang ini. Jadi itu Wanginya sampai ke penonton gak ya? ayo kita makan. Gerimis. Ya gerimis, makanya sama papa itu sih. Kaki mata dicelup. Kakaknya pakai ini. Biarin, papa nggak mau tahu. Biarin. Itu kena kecap tisunya, lihat. Biarin. Jangan main comot-comot aja. Sini lap dulu. Pakai apa? Sini. Buat yang belum tahu hewan tonggeret, ini dia nih penampakannya.
Anak-anak mau lanjut petik stroberi lagi nih. Kali ini petiknya di kebun dekat dengan parkiran mobil. Niatnya, mau sekalian beli sekilo aja dari kebunnya, itu pun kalau dapat sekilo ya. Lihat tuh, bersemangat sekali mereka. Berarti ada orang. Itu mobil kita basah. Iya, kali kehujanan. Atau enggak ketinggian. Atau enggak kepanasan makanya keringetan. Bawa tuh. Kan dia di luar. Ya itu. Kita berburu strawberry. Udah tinggal dikit, kemarin diambilin nih, Dek. Dek. Tuh. Nih, taruh sini. Aku ketemu. Iya, udah taruh sini. Coba cari. Udah diambilin orang kemarin. 2 kantong. Dengan suara burung cungcuing. Ya biarin. Mau diapain cing-cuingnya? Itu masih pada hijau. Masih pada hijau. Coba turun. Oh, pelan-pelan. Oh, Dek, ada nggak, Dek? Kelihatan kan? Mas, pelan-pelan ya. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa pada petualangan kami berikutnya. Sayonara.